Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cipta Rahayu dari kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Resti Maulinda. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Perkenalkan, nama saya Anggi Fauzia. Masukkan cuka secukupnya. Kemudian diaduk atau dilarutkan. Kemudian masukkan garam sekitar 1 sendok. Lalu larutkan hingga larut. Dan tuangkan beberapa mililiter air. Nah, setelah itu tutup dengan rapat untuk proses penguapannya kurang lebih selama 24 jam. Setelah itu diamkan selama 24 jam. Dan inilah hasilnya setelah didiamkan selama 24 jam. Terlihat antara air cuka, air garam, dan air mineral. Di sini sangat terlihat jelas bahwa air garam lebih banyak gelembungnya atau lebih banyak tekanan uapnya. Sedangkan pada air mineral tidak ada tekanan uapnya. Dan pada air cuka hanya sedikit gelembung atau hanya sedikit tekanan uapnya. Bagaimana butiran air itu bisa menempel pada gelas? Nah, di sini saya akan membahas. Butiran air itu bisa menempel pada gelas karena air yang menempel pada gelas terjadi karena proses penguapan adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan dalam suatu wadah tersebut. Jadi, perbedaan jumlah butiran air pada gelas yang diberi air murni terjadi karena molekul pelarut gaya tarik-menarik antara molekul pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat tidak mudah menguap, menyebabkan larutan air murni tidak mudah menguap sehingga jumlah butiran airnya lebih sedikit. Kemudian, pada larutan air garam, molekul tarik-menariknya lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut yang menyebabkan larutan air garam lebih mudah menguap sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antara molekul pelarut air murni dan terlarut air cuka lebih besar, menyebabkan larutan ini lebih sulit menguap sehingga jumlah butiran airnya lebih sedikit. Kesimpulannya adalah air terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan tersebut akan semakin kecil. Apabila jumlah zat terlarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut sedikit, sedangkan jumlah zat pelarut tetap, maka uap yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah zat terlarut yang banyak. Hal ini dikarenakan molekul zat pelarut akan saling tarik-menarik dalam larutan, sehingga molekul zat terlarut akan menghalangi molekul zat pelarut untuk bisa mengalami penguapan. Sedangkan penguapan zat pelarut campuran garam dan cuka lebih banyak daripada zat pelarut murni, karena tidak ada zat yang menghalangi molekul zat pelarut untuk menguap.